Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavia Winda Berliana. Saya peserta magang di Lembaga Mitra MA Al-Muslihun Tunggangri Kalidawir Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jinayah dan hikmahnya. Nah, sebelum memasuki materi, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sesi berdoa telah selesai. Saya akan membacakan kompetensi dasar dan juga indikator yang akan dicapai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang jinayah dan hikmahnya. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan tentang hukum pembunuhan dan pengayaan dan hikmahnya. Indikator, siswa diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan pengertian hukum pembunuhan. Yang kedua, menjelaskan dasar hukum larangan membunuh. Yang ketiga, yaitu mengklasifikasikan macam-macam pembunuhan. Dan yang keempat, yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang kelima, yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan hikmah dilarangnya pembunuhan. Dan yang keenam, yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian penganiayaan. Yang ketujuh, yaitu siswa diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan macam-macam penganiayaan. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dasar hukum tindak aniaya. Untuk absensi kehadiran, saya sudah mengirimkan link untuk mengisi daftar kehadiran kalian. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian pembunuhan. Dari sini kalian apakah ada yang sudah mengetahui apa itu pembunuhan? Ya, benar sekali. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Materi yang kedua yaitu macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Apa itu pembunuhan sengaja? Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan mustakol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh korban adalah orang yang baik. Dari sini pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilaksanakan secara terencana. Ada rencana sebelumnya. Itu dikatakan pembunuhan secara sengaja. Macam-macam pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan secara seperti sengaja. Yang tadi yaitu pembunuhan secara sengaja, yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Apa sih pembunuhan seperti sengaja itu? Pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya bagaimana sih? Contohnya itu apabila seseorang tidak ada niat atau maksud yang terencana membunuh seseorang, namun seseorang tersebut menghilangkan nyawa seseorang dengan alat yang mematikan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah apa sih? Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Materi yang ketiga yaitu dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Dalam negara Indonesia juga ada hak asasi manusia. Nah, contohnya seperti gitu.
Seperti pada firman Allah SWT yang telah tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa ada alasan dibenarkan oleh syara', maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Seperti pada yang telah tercantum pada hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, yang artinya pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Materi yang keempat yang selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Apakah pembunuh akan dikisos atau dimaafkan? Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diat kepada ahli waris korban. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah SWT karena telah melaksanakan kafarah atau akan disiksa di akhirat kelak? Hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macam-macamnya. Yang pertama, hukuman sengaja. Hukuman bagi pembunuhan sengaja. Bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumnya adalah membayar diat muwaladah, denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarah. Yang kedua yaitu hukuman bagi pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diat muwaladah, denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melakukan kafarah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang telah tercantum pada hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka keluarga terbunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos. Dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diat berupa 30 ekor hikoh, 30 ekor jad'ah, dan 40 ekor hilfah. Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkannya diat muwaladah bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan semi sengaja atau seperti sengaja. Yang ketiga yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhafafah, denda ringan, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga, seperti yang tercantum pada penjelasan pembunuhan seperti sengaja tadi. Dan telah tercantum pada Rasulullah SAW bersabda, dan telah tercantum pada hadis riwayat Daruqutni, yang artinya diat khoto itu terdiri dari 5 macam hewan, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarah sesuai dengan firman Allah SWT yang telah tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 92, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh atau korban. Materi yang selanjutnya yaitu hikmah larangan membunuh.
Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Dalam negara Indonesia juga terdapat hak asasi manusia yang itu sangat dilindungi. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah SWT pada Quran surat An-Nisa ayat 93. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Sabda Rasulullah SAW yang tercantum pada hadis riwayat Abu Daud, yang artinya pembunuhan sengaja hukumannya adalah qisas kecuali jika wali korban memaafkan. Penerapan hukum yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Materi yang selanjutnya yaitu penganiayaan. Pengertian penganiayaan itu apa sih? Penganiayaan yaitu perbuatan pidana tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu penganiayaan berat, yang kedua yaitu penganiayaan ringan. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu macam-macam penganiayaan, yaitu penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan adalah perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan, memar misalnya. Materi yang selanjutnya yaitu dasar hukuman tindak penganiayaan. Perbuatan menganiaya seseorang tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang keras. Larangan berbuat aniaya sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ya, artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qisasnya. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Itu tadi penuturan materi yang dapat saya sampaikan, materi tentang jinayah dan hikmahnya, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Sampai sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya dan saya akan menjawab nantinya. Dan apabila tidak ada pertanyaan ataupun sudah dirasa cukup, saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Setiap kelompok nanti diharapkan mampu untuk menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan memberikan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup materi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu tentang pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan secara bahasa menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah adalah perbuatan manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Macam-macam pembunuhan ada 3 macam. Yang pertama yaitu pembunuhan secara sengaja, yang kedua pembunuhan seperti sengaja, yang ketiga yaitu pembunuhan
tersalah. Dasar hukum larangan membunuh. Dasar hukum larangan membunuh yaitu jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sesuai dengan macam-macamnya tersendiri. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas. Apabila pihak keluarga korban memaafkan, maka pelaku harus membayar diyat muwalado, denda berat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja hukumannya yaitu tidak diqisas, melainkan ia harus membayar diyat muwalado, yaitu denda berat, dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun, dan setiap tahunnya sepertiga membayarnya. Yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah yaitu membayar diyat mukhafafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh, dan sama seperti denda pada pembunuhan seperti sengaja, yaitu dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun, dan setiap tahunnya yaitu sepertiga dalam membayar. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan macam pembunuhannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuhan yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 93. Yang kedua yaitu hadis riwayat sabda Rasulullah SAW yang tercantum pada hadis riwayat Abu Daud. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penganiayaan. Pengertian penganiayaan yaitu perbuatan tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan yaitu ada 2 macam. Yang pertama penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Dasar hukum tindak penganiayaan. Perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Sekian dapat saya sampaikan pada materi pagi hari ini. Sekiranya saya ada salah dalam mengucap ataupun berbicara ataupun menyampaikan materi, saya mohon maaf, karena kesalahan adalah milik saya dan kesempurnaan adalah semata hanya milik Allah SWT. Sebelum kita mengakhiri materi pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.